Halo saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Summary Daily Bible Study. Dan pelajaran kali ini berjudul, apa kata lain in the third person of the Godhead. Kita mulai dengan membaca kutipan di Special Testimonies Series A nomor 10 halaman 37 tahun 1897. The prince of the power of evil, Satan, can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Atau, pangeran kuasa kegelapan yaitu setan hanya bisa dibendung oleh kuasa Bapa di dalam third person of the Godhead, the Holy Spirit atau Roh Kudus. Bila kita baca di kutipan ini, terdapat kata only yang menjelaskan bahwa only adalah satu-satunya cara atau tidak ada cara lain untuk membendung kuasa setan selain satu cara yang ditulis di dalam kutipan. Dan kata by atau setelah kata by menjelaskan dengan cara apa kuasa setan dapat dibendung. Dan bila kata only dan by ini disatukan, bahwa hanya ada satu cara yang digunakan untuk membendung kuasa setan. Bagaimana caranya? Caranya adalah semua kata-kata setelah kata by. Tetapi setelah kata by terdapat dua kalimat yang dipisahkan oleh tanda baca koma. Jadi kalimat sebelum koma adalah cara untuk membendung kuasa setan dengan versi panjangnya. Sedangkan kata setelah tanda baca koma adalah versi pendek caranya untuk membendung kuasa setan. Jadi kita mempunyai satu cara ini dijelaskan dengan versi panjang dan versi pendek. Dan versi panjangnya adalah caranya untuk membendung kuasa setan, yaitu melalui the power of God in the third person of the Godhead. Dan versi pendeknya cara untuk membendung kuasa setan dengan the Holy Spirit atau Roh Kudus. Jadi, kata-kata dalam versi panjang ini tidak boleh dipisahkan, ataupun kata-kata dalam versi pendek tanpa perlu yang versi panjang sudah menjelaskan cara untuk membendung kuasa setan. Sehingga dengan adanya dua versi ini, kita bisa mendapat arti bahwa kata in ini tidak boleh diartikan sebagai wadah. Karena kata in itu adalah bagian dari versi panjang, yang mana versi panjang ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan untuk mengerti apa yang dapat membendung kuasa setan. Artinya kalau in ini tidak boleh diartikan wadah, artinya kata-kata yang digunakan dalam versi panjang dan termasuk kata in tidak mendikte apa arti dari apa yang membendung kuasa setan. Contohnya, bila nama saya adalah Gedi yang suka berenang di danau pada bulan purnama, nama saya itu tidak mendikte kalau saya setiap bulan purnama itu pasti berenang di danau. Sama seperti kata in yang digunakan dalam kutipan ini. Kata in itu bukan artinya ada di dalam wadah atau menjelaskan kata wadah. Karena versi panjang dan versi pendek ini adalah jawaban dari satu-satunya cara untuk membendung kuasa setan. Sehingga kedua versi ini tidak boleh dipilah-pilah atau tidak boleh diterjemahkan. Jadi kalau dibilang di dalam third person
kalau dibilang kata di dalam itu bukan artinya di dalam atau di luar. Jadi kita taunya sebelum koma itu adalah jawaban versi panjang dan sesudah koma itu versi pendeknya. Jadi tidak boleh kita menggunakan kata in ini sebagai wadah atau di dalam yang diterjemahkan salahnya jadi Holy Spirit atau Roh Kudus ini adalah oknum ketiga. Jadi kata in ini bukan artinya di dalam oknum ketiga, karena ini bukan bicara tentang lokasi atau bukan di dalam ruangan third person. Tapi pertanyaannya apa artinya kata in ini? Oleh karena itu kita akan tinggalkan konsep ada versi panjang dan versi pendeknya, dan kita harus melihat konsep lain dan membawa hasil in yang bukan bilang lokasi. Mari kita lihat apa arti kata Godhead. Godhead artinya divine nature. Dan Godhead ini berpasangan dengan the power of God atau eternal power di Roma 1 ayat 20. Oleh karena itu, bila Godhead dan the power of God digabung atau divine nature dan power ini digabung, bisa kita katakan sebagai divine power. Artinya, kita bisa bacanya seperti ini kutipan di Special Testimony Series A nomor 10 halaman 37. Kuasa setan hanya dapat dibendung oleh the Holy Spirit yang adalah divine power in the third person, atau Roh Kudus yang adalah divine power di dalam third person. Tetapi kita harus ingat bahwa kata in ini bukan lokasi ya. Dan tadi kita sudah bahas bahwa Godhead kalau digabungkan dengan the power of God itu menjadi divine power. Jadi mau divine power atau kata divine atau kata power ini tidak mengubah kualitas artinya. Jadi kalau kita ngomong divine sudah pasti ada power, dan kalau ngomong power sudah pasti ada divine karena ini kata-kata pasangannya. Jadi kita bisa bilang divine in the third person itu sama dengan power in the third person. Jadi itu prinsip yang harus kita establish dulu. Nah, mari kita lihat di sini kuasa setannya yang menyerang, dan kuasa setan ini hanya bisa ditaklukkan dengan divine power in the third person. Dan kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dari kutipan ini kita bisa mengerti bahwa setan tidak diizinkan untuk menggoda di luar kemampuan saya. Dan di sini kemampuan saya ini adalah kapasitas saya untuk menerima kemampuan Tuhan. Artinya kalau kemampuan saya hanya 50, ini diisi full 100% dengan kemampuan Tuhan. Sehingga penggodaan yang datang ke saya bisa kalahkan dengan kemampuan Tuhan yang 100% mengisi kapasitas kemampuan saya untuk menerima kemampuan Tuhan. Dan dalam kehidupan saya harus terus meningkatkan kapasitas saya untuk menerima kemampuan Tuhan untuk membantu saya untuk menang dalam setiap penggodaan yang Tuhan izinkan setan untuk menggoda saya. Jadi setan menggodanya 100%. Sesuai dengan kemampuan saya yang 100%. Jadi kuasa setan yang 100% hanya dapat dikalahkan dengan saya punya kapasitas 100% yang sudah diisi dengan kemampuannya Tuhan. Jadi kutipan ini berlaku di dalam setiap tahap pertumbuhan manusia. Dan di setiap tahap pertumbuhan manusia itu kapasitasnya adalah 100%. Walaupun belum maksimalnya Tuhan 100%.
Dan itulah penjelasan dari kuasa setan yang mau menggoda, dan bagian kapasitas saya dalam menghadapi godaan tersebut 100% kapasitasnya dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan sekarang mari kita kembali ke pengertian yang sudah kita establish tadi, bahwa divine ini kata lainnya Godhead. Jadi sekarang mari kita baca Kolose 2 ayat 9. Di sini ada kata in him. Dan him ini bukan third person. Dan kalau third person ini berasosiasi dengan kata in, yang tadi kita sudah jelaskan bahwa in yang digabung dengan kata third person ini bukan artinya lokasi. Tetapi kata in di Kolose 2 ayat 9 tidak digabungkan dengan third person, karena himnya ini bukan third person. Artinya in him, in yang ada di dalam kalimat in him ini artinya lokasi, dan himnya ini adalah Kristus. Jadi di dalam Kristus berdiam all the fullness of the Godhead bodily. Atau kita bisa mengartikan, karena ada kata Godhead, di dalam Kristus berdiam the divine power. Atau kita bisa bilang juga, di dalam Kristus berdiam the power of God in the third person. Artinya, in the third person yang tadi kita sudah jelaskan bukan lokasi, ini ada di dalam Kristus. Dan yang ada di dalam Kristus itu kita sudah baca di Kolose 2 ayat 9, ini adalah all the fullness of the Godhead. Artinya in the third person ini menjelaskan bahwa ada kepenuhan of the Godhead. Jadi kita tahu bahwa di dalam all the fullness of the Godhead, atau di dalam the third person of the Godhead, gak ada apa-apa di dalamnya, karena mereka bukan bicara tentang lokasi, tetapi all the fullness of the Godhead atau the third person of the Godhead ini semua ada di dalam Kristus. Jadi biarlah dalam pelajaran kali ini kita bisa lebih mengerti lagi apa arti kata in the third person yang sudah dijelaskan di Kolose 2 ayat 9. Ini bicara tentang kepenuhan, bukan bicara tentang lokasi, di mana kepenuhan itu berdasarkan pertumbuhan tahap manusia yang masing-masing yang selalu 100% dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dan all the fullness of the Godhead dan the third person of the Godhead ada dalam Kristus.